Selamat pagi pada Ibu dosen di Sri Ayuni SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting di S1 Manajemen Reguler pagi dan juga rekan-rekan sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini kami anggota kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai budget biaya administrasi. Belum lanjut ke materi anggaran biaya administrasi, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu anggaran dan juga biaya administrasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya baik itu di organisasi ataupun perusahaan pasti ada yang namanya penyusunan anggaran. Anggaran itu merupakan alat yang efektif untuk perusahaan maupun organisasi dalam perencanaan aktivitas perusahaan maupun organisasi tersebut. Seperti halnya dalam melakukan aktivitas, tentu adanya perencanaan dalam suatu perusahaan. Nah, perencanaan di sini difungsikan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya adanya masalah dalam perusahaan tersebut, sehingga jika perusahaan sudah memiliki perencanaan yang bagus dan matang, akan mempermudah dan memberikan arah yang lebih baik kepada aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Nah, itulah kenapa anggaran itu penting bagi perusahaan. Selain sebagai perencanaan, anggaran juga bisa dijadikan sebagai pengendalian maupun pengawasan perusahaan. Kenapa bisa dijadikan pengendalian maupun pengawasan? Karena anggaran ini bisa dijadikan bahan evaluasi dalam aktivitas yang terjadi di perusahaan tersebut. Contoh misalnya, dalam kegiatan perusahaan tersebut ada event sehingga memerlukan yang namanya penyusunan anggaran. Nah, ketika event itu sudah terselesaikan, maka anggaran ini bisa dijadikan bahan evaluasi pada aktivitas tersebut, sehingga apakah aktivitas tersebut sudah sesuai dengan anggaran, biaya yang dikeluarkan sudah sesuai anggaran, apakah aktivitasnya berjalan dengan lancar, seperti itu teman-teman. Nah, beralih pada definisi anggaran, kita masuk ke definisi biaya administrasi. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui tentang biaya administrasi, jadi saya tekankan saja sedikit mengenai biaya administrasi tersebut merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait atau berhubungan dengan administrasi perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan pasti mempunyai pengelompokan administrasi tersebut. Sehingga dalam aktivitas perusahaan tentu memerlukan yang namanya biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini pada umumnya seperti biaya gaji dan gaji direksi maupun gaji karyawan, biaya sewa kendaraan, biaya sewa kantor, dan lain-lain, biaya reparasi, biaya penyusutan aktiva tetap, dan juga biaya lain-lain. Jadi itu mengenai definisi biaya administrasi. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita sudah mengetahui apa itu definisi anggaran maupun definisi dari biaya administrasi, maka kita lanjut ke definisi dari anggaran biaya administrasi tersebut. Berdasarkan definisi anggaran dan biaya administrasi, kita ketahui bahwa anggaran biaya administrasi adalah anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Nah, selain itu, anggaran biaya administrasi juga dapat dikatakan sebagai anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan tersebut. Nah, itu dia tadi tentang anggaran biaya administrasi atau definisi dari anggaran biaya administrasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kegunaan anggaran biaya administrasi. Nah, kegunaan anggaran biaya administrasi ini terdiri dari yang pertama, sebagai pedoman kerja. Nah, sebagai pedoman kerja di sini disebutkan bahwa anggaran biaya administrasi ini dapat memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Misalnya sebut saja kita ada di organisasi BEM. Dalam suatu event, kita sebagai organisasi BEM tentu mempunyai yang namanya penyusunan anggaran dalam melakukan event tersebut.
Nah, ketika kita sudah menyusun anggaran tersebut, tentu itu akan memberikan arah kepada organisasi dalam melakukan aktivitas pada event tersebut, sehingga event itu lebih terarah, biaya yang dikeluarkan bisa sesuai anggaran, dan kemungkinan kecil untuk mendapat kerugian. Jadi itu teman-teman. Yang kedua, kegunaan dari anggaran biaya administrasi adalah sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik menuju sasaran yang ditetapkan. Nah, seperti halnya kita mengetahui bahwa anggaran ini sangat penting dalam perusahaan, sehingga bisa dikatakan sebagai alat pengkoordinasian. Kenapa bisa dikatakan sebagai alat pengkoordinasian? Karena dalam anggaran tersebut kita dapat saling bekerja sama untuk menetapkan atau agar perencanaan dalam perusahaan tersebut bisa tercapai, agar goals-nya itu bisa tercapai, seperti itu. Sehingga pada event-event atau aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan dapat berjalan lancar, seperti itu teman-teman. Jadi yang kedua itu tadi kegunaannya. Terus yang ketiga ada sebagai alat pengawasan kerja. Selain itu, anggaran ini juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur, alat pembanding untuk menilai atau evaluasi realisasi kegiatan perusahaan. Nah, ini erat kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan di bagian definisi biaya administrasi. Jadi selain sebagai perencanaan, anggaran juga dapat dikatakan sebagai alat untuk evaluasi dari kinerja atau kegiatan dalam perusahaan tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi beralih dari kegunaan anggaran biaya administrasi, kita akan bahas mengenai fungsi penyusunan anggaran. Nah, fungsi penyusunan anggaran di sini yang pertama ada fungsi perencanaan. Nah, anggaran di sini disebutkan dapat menjadi fungsi perencanaan, yaitu merupakan salah satu fungsi manajemen. Dari fungsi ini merupakan salah satu fungsi manajemen dan dasar pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Seperti halnya kita ketahui bahwa dalam organisasi atau dalam fungsi manajemen ada yang namanya perencanaan. Jadi manajemen perusahaan tentu harus melakukan yang namanya perencanaan dalam perusahaan, sehingga anggaran ini dapat dikatakan sebagai fungsi perencanaan, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa anggaran dapat memberikan arah dalam perusahaan tersebut, sehingga kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berjalan dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir yang namanya kerugian dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Dan yang kedua ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan di sini sama artinya dengan fungsi pengendalian, yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi koordinasi. Nah, dalam fungsi koordinasi ini menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu ataupun bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan yang dibuat untuk berbagai bagian perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya. Nah, itulah salah satu fungsi dari penyusunan anggaran yang penting dalam perusahaan. Kenapa? Karena anggaran juga bisa dijadikan sebagai alat untuk koordinasi. Jadi masing-masing elemen yang ada dalam perusahaan dapat berkoordinasi dengan baik apabila anggaran dan juga perencanaannya matang gitu. Jadi semua event atau aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar, baik itu dalam produksi dan lainnya. Dan yang keempat, anggaran dapat sebagai pedoman kerja. Nah, ini sama dengan yang kegunaan anggaran biaya administrasi di awal tadi. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter atau dalam unit uang ya, dalam satuan uang. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang. Nah, disinilah kenapa anggaran ini sebagai pedoman kerja, karena anggaran juga bisa dijadikan sebagai alat untuk atau dasar sebagai perencanaan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dengan lancar tanpa adanya kemungkinan menggapai kerugian bagi perusahaan tersebut.
Selain itu, pedoman kerja di sini juga penting bagi perusahaan karena dapat mengarahkan aktivitas perusahaan, teman-teman. Dan selain keempat fungsi ini, fungsi dari anggaran biaya administrasi juga dapat disebutkan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas. Kenapa bisa jadi dasar untuk penyusunan anggaran kas? Karena seperti yang kita ketahui bahwa biaya gaji karyawan itu kan termasuk dalam anggaran biaya administrasi. Nah, dalam pengeluaran biaya gaji karyawan tersebut pasti diambil dari dana kas. Sehingga nantinya pelaporan dari anggaran biaya administrasi ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk penganggaran kas tersebut. Karena nggak mungkin dong kasnya berkurang tapi tidak ada pelaporan untuk evaluasi kenapa bisa berkurang, diperlukan untuk biaya apa, seperti itu teman-teman. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai definisi anggaran biaya administrasi, kegunaan anggaran biaya administrasi, juga fungsi dari penyusunan anggaran tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Devi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penyusunan anggaran. Tujuan penyusunan anggaran yang pertama untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan untuk manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, untuk menyediakan alat dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasar perlu tidaknya tindakan koreksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan biaya anggaran administrasi: yang pertama, anggaran penjualan; kedua, anggaran unit yang diproduksi; ketiga, berbagai standar yang relevan ditetapkan oleh perusahaan; sistem pembayaran upah yang diberikan oleh perusahaan; 5, metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan; 6, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Widya. Baik, terima kasih Devi Isabella. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya administrasi. Ada 6, yaitu yang pertama rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya tentang kualitas dan dari masing-masing barang yang akan dijual dari waktu ke waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena kegiatan penjualan termasuk salah satu kegiatan yang dicatat dan diadministrasikan oleh bagian umum administrasi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu rencana produksi tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jumlah kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu berbagai standar biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan perusahaan. Standar-standar biaya semacam sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengendalikan efisiensi kerja para karyawan. Standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi ini dihimpun menjadi satu dalam suatu anggaran variabel bersama dengan standar-standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pabrik tidak langsung. Kemudian yang keempat, ada sistem pembayaran
dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan bagian administrasi umum. Kemudian yang kelima, ada metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap pada bagian administrasi umum. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu ada metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi suatu distribusi biaya-biaya yang semula merupakan suatu kegiatan biaya bersama ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tempat di mana biaya itu terdapat atau terjadi. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu langkah-langkah dalam rangka penyusunan standar biaya administrasi. Ada 6 bagian, yaitu yang pertama, observasi dan analisa pendahuluan. Observasi ini merupakan langkah penting di dalam memastikan semua masalah yang harus diketahui dan memilih luasnya suatu kegiatan yang dapat distandarisasi serta untuk membantu mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang sifatnya rutin. Kemudian yang kedua, ada memilih fungsi atau kegiatan yang disusun standarnya. Jadi maksudnya itu standar biaya administrasi dan umum hanya dapat disusun untuk fungsi atau kegiatan yang presentasinya dapat diukur secara pasti dalam bentuk angka, satuan, standar ukur. Kemudian yang ketiga itu ada penentuan satuan standar pengukur kegiatan, di mana satuan standar pengukur untuk suatu bagian atau subbagian kegiatan administrasi umum tergantung kepada pihak kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh bagian yang bersangkutan, sehingga dapat dipakai alat pengukur prestasinya. Kemudian yang keempat ada menentukan metode dan perhitungan dasar. Penelitian gerak dan waktu hanya dilakukan terhadap bagian atau subbagian dari fungsi administrasi dan umum yang dapat disusun standarnya. Atas dasar penelitian gerak dan waktu tersebut disusun anggaran biaya dan dihitung besarnya biaya standar. Kemudian yang kelima ada testing atau biaya standar. Jadi sebelum adanya perhitungan biaya standar, ada pengumpulan biaya. Maka dari itu standar tersebut harus dites terlebih dahulu untuk mengatasi apakah praktis dipakai ataupun tidak praktis, tidak layak untuk dipakai. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada aplikasi akhir. Dalam aplikasi akhir dari standar memerlukan penjelasan dan kekuatan para pelaksana sesuai dengan tanggung jawab atas pekerjaan masing-masing. Sekian materi yang dapat dijelaskan dari kelompok kami. Dapat disimpulkan anggaran biaya administrasi adalah anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk kegiatan menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Anggaran biaya administrasi merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan. Anggaran biaya administrasi juga mempunyai 3 kegunaan pokok, diantaranya sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja. Oleh karena itu, penyusunan anggaran merupakan suatu kegiatan yang penting dalam suatu perusahaan. Anggaran dapat dijadikan pedoman untuk melakukan aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan yang baik. Anggaran juga merupakan alat yang efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas aktivitas perusahaan. Baik, sekian dari kelompok